kami dari garam yang ada di Kabupaten Biren dia bisa memberikan produksi. Yang mana ada pembinaan untuk kelompok-kelompok upaya-upaya yang ditempuh terhadap kelompok tani garam, Pak. Kalau sudah dengan perebusan itu memang sudah masuk ini. Jadi ini ada dua rumah ini. Ya. Ada dua rumah ini. Kalau bahan baku jatuhnya garamnya di bawah DKP. Nah, jadi kalau misalnya udah diproduksi itu di bawah di Sumedang. Ya, kami ada yang dari Kita kan ada sama lintas sektor. Ya, ya. Kami membantu bangunan sudah salah ketika tentang di pembinaan kan di DKP ya kan. Kami pembinaan untuk bahan baku air laut, pengolahan air laut menjadi bahan baku. Nah, makanya kita tadi pangkas langsung di bahan baku karena ini dengan DKP. Begitu ke produksi, berapa produksi garam sudah konsumsi itu sudah dengan pemerintah. Itu cuma dari DKP, dari sekarang dinas pangan melakukan perikanan asal pemerintah ini kemarin masih nomenklaturnya dinas ketahanan pangan dan perikanan. Kami pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk membina, memberdayakan petani garam. Cuma hanya melalui penyuluhan kerjasama dengan sendiri, mereka hanya bisa pada saat dengan petani setelah membeli penyuluhan, petani juga masih seperti Belum susah berubah. lagi buang oleh aja ke bawah deh. Sejauh ini dari pembinaan yang diupayakan benar lebih kurang ya. Jadi belum ada perubahan untuk petani tambak. Ada. Jadi gini, saya jawab kan. Jadi ketika tahun pertama saya buat dulu, karena yang wujud sama saya, kampung kainap. Tapi begitu, jadi langsung tertuduh kampung kainap. Nggak mungkin lain jadi garam. Nah, jadi begitu jadi garam pasti dipakai obat. Tetap pasti kayak pakai obat. Cikalung ubah itu. Intip semua orang kayak lahan wisata Pak saya. Bakar tuh cari dia obat apa saya pakai biar jadi garam. Jadi kan yang pertama. Nah, saya bilang nggak percaya awalnya nggak. Nah, begitu start tahun itu saya bilang pas lagi mahal garam. Produksi saya lagi mahal garam, makanya DKP tersorot ke saya. Saya punya produksi walaupun kecil, saya diambil pabrik. Saya nggak produksi di sini. Saya cuma stok, saya produksi kecil-kecilan. Artinya kenapa memang ada stok? Seluruh nasional ada stok. Nah, saya punya bahan baku itu dengan lahan saya sangat kecil, 400 meter. Itu saya dalam satu kadaluarsa itu mendapat untung 33.500.000. Jadi saya nampaknya namanya biar ini bukan untuk sombong biar tersugesti saya mau berturki Nah begitu pula habis itu baru mereka tersugesti buat sendiri. Itu ikut saya plastik biasa tapi bukan plastik polybag, plastik yang tahan 6 bulan. Dibuat cuma ketika musim hujan copot lagi nggak dibuat lagi karena kenapa yang dibutuhkan sebenarnya di sini di Biren itu dengan lahan kecil berapa yang ada lahan itu dikasih aja artinya maksudnya gini saya punya 400 meter buat yang 400 meter nggak mesti 2000 meter nah itu aja kalau misalnya itu terpenuhi insya Allah Biren itu semua menjadi garam karena orang udah mau di sini udah lihat nggak lagi buat obat pakai obat udah mau kembali ke aturan kita berdasarkan kota yang dibenarkan 15 hektar sedangkan kita nggak mampu menyediakan lahan 15 hektar. Kalau kuotanya bisa tapi ketika bersambungnya nggak bisa. Apa kita berdasarkan pola pikir masyarakat ya kalau misalnya kuotanya kan 15 hektar kita tambah menjadi 15 hektar bisa. Tapi kalau minta satu hamparan kita tidak punya. Terus apabila menggunakan itu menjadi kos tinggi.
Ya. Apabila itu rusak, petani kembali lagi tidak ada modal untuk membuat itu. Kalau garam 2.000 per kilo, garam bahan baku 2.000 per kilo, itu masih bisa ya kerja seperti itu masih ulang modal. Untuk harinya Bu, harga jual garam konsumsi berapa? Dia nggak bisa, kalau ini nggak kita bilang garam konsumsi itu kan udah proses pengolahan dan kena pos. Nah yang kita bahan baku sekarang, kalau di Madura 200 rupiah per kilo. Kalau di Medan, kalau kita di sini kita 800 rupiah per kilo di sini. Jadi di bawah 1.000 angka 1.000 lah. 1.000, 1.200 itu tergantung kode garamnya. Kalau ini kode garamnya KW. Ini berarti semua KWA. bahan yang dibawa dari sana. Saya